Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu mengenai timbulnya jiwa keagamaan pada anak. Manusia dilahirkan dalam keadaan fisik maupun psikis yang lemah. Walaupun dalam keadaan demikian, manusia memiliki kemampuan bawaan yang bersifat latent. Potensi bawaan ini memerlukan pengembangan melalui bimbingan dan pemeliharaan yang mantap, lebih-lebih pada usia dini. Sesuai dengan prinsip pertumbuhannya, seorang anak menjadi dewasa memerlukan bimbingan sesuai dengan prinsip yang dimilikinya. Antara lain yang pertama adalah prinsip biologis. Secara fisik, anak yang baru dilahirkan dalam keadaan lemah dalam segala gerak dan tindak tanduknya. Ia selalu memerlukan bantuan dari orang-orang dewasa sekelilingnya. Dengan kata lain, ia belum dapat berdiri sendiri karena manusia bukanlah makhluk instingtif. Keadaan tubuhnya belum tumbuh secara sempurna untuk difungsikan secara maksimal. Kemudian prinsip yang nomor 2 adalah prinsip tanpa daya. Sejalan dengan belum sempurnanya pertumbuhan fisik dan psikisnya, maka anak yang baru dilahirkan hingga menginjak usia dewasa selalu mengharap bantuan dari orang tuanya. Ia sama sekali tidak berdaya untuk mengurus dirinya sendiri. Kemudian prinsip yang nomor 3 adalah eksplorasi. Kemantapan dan kesempurnaan perkembangan potensi manusia yang dibawanya sejak lahir, baik jasmani maupun rohani, memerlukan pengembangan melalui pemeliharaan dan latihan. Jasmaninya baru akan berfungsi secara sempurna jika dipelihara dan dilatih. Akal dan fungsi mental lainnya sama baru akan menjadi baik dan berfungsi jika kematangan dan pemeliharaan serta bimbingan dapat diarahkan kepada pengeksplorasian perkembangannya. Demikian juga perkembangan agama pada diri anak. Oleh karena itu, timbul pertanyaan, dari manakah timbulnya agama pada diri anak itu? Dan juga timbul pertanyaan, bagaimanakah bentuk dan sifat agama yang ada pada anak-anak itu? Menurut beberapa ahli, anak dilahirkan bukanlah sebagai makhluk yang religius. Anak yang baru dilahirkan lebih mirip binatang. Bahkan mereka mengatakan anak seekor kera lebih bersifat kemanusiaan daripada bayi manusia itu sendiri. Selain itu, ada pula yang berpendapat sebaliknya, bahwa anak sejak dilahirkan telah membawa fitrah keagamaan. Fitrah itu baru berfungsi di kemudian hari melalui proses bimbingan dan latihan setelah berada pada tahap kematangan. Dalam membahas masalah tersebut dikemukakan beberapa teori mengenai pertumbuhan agama pada anak. Antara lain yang pertama adalah rasa ketergantungan, yang mana teori ini dikemukakan oleh Thomas melalui teori Force-Wish. Menurutnya, manusia dilahirkan ke dunia ini memiliki 4 keinginan. Keinginan untuk perlindungan, keinginan akan pengalaman baru, keinginan untuk mendapat tanggapan, dan keinginan untuk dikenal. Kemudian yang kedua adalah insting keagamaan. Menurut Woodward, bayi yang dilahirkan sudah memiliki beberapa insting, diantaranya insting keagamaan. Belum terlihatnya tidak keagamaan pada diri anak karena beberapa fungsi kejiwaan yang menopang kematangannya berfungsi. Insting itu belum sempurna. Kemudian, perkembangan agama pada masa anak terjadi melalui pengalaman hidupnya sejak kecil, dalam keluarga, di sekolah, dan dalam masyarakat lingkungan. Semakin banyak pengalaman yang bersifat agama, dan semakin banyak unsur agama, maka sikap, tindakan, kelakuan, dan caranya menghadapi hidup akan sesuai dengan ajaran agama. Materi selanjutnya yaitu perkembangan agama pada masa kanak-kanak. Sebelum membahas perkembangan agama pada masa kanak-kanak,
Ada teori yang membahas pertumbuhan agama pada masa anak-anak, yaitu ada dua. Yang pertama yaitu rasa ketergantungan. Teori ini dikemukakan oleh Thomas bahwasanya ketika manusia dilahirkan ke dunia, manusia memiliki 4 keinginan. Yang pertama yaitu keinginan akan perlindungan, kedua keinginan untuk pengalaman baru, yang ketiga keinginan untuk mendapatkan tanggapan, dan yang keempat keinginan untuk dikenal. Kemudian teori yang kedua yaitu insting keagamaan. Teori ini dikemukakan oleh Woodward bahwasanya setiap manusia memiliki insting keagamaan sekalipun pada seorang anak, meskipun pada seorang anak itu insting keagamaannya belum terlalu terlihat. Kemudian perkembangan agama pada masa anak-anak ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu the fairy tale stage atau tingkat dongeng. Dalam tingkatan ini perkembangan seorang anak yaitu seorang anak menghayati konsep ketuhanan sesuai dengan perkembangan intelektualnya yang biasanya dimulai dari usia 3 sampai 6 tahun. Kemudian tingkatan yang kedua yaitu the realistic stage atau tingkat kenyataan. Pada masa ini, ketuhanan anak sudah mencerminkan konsep-konsep yang berdasarkan kenyataan. Tingkatan ini biasanya dimulai sejak anak masuk sekolah masuk dasar, sejak masuk sekolah dasar hingga masa usia. Dan tingkatan yang ketiga yaitu the individual stage atau tingkat individual. Pada tingkatan ini akan seorang anak memiliki kepekaan emosi yang paling tinggi sejalan dengan perkembangan usia mereka. Saya lanjutkan untuk materi yang ketiga adalah mengenai sifat-sifat agama pada anak. Memahami konsep keagamaan pada anak berarti memahami sifat agama pada anak. Sesuai dengan ciri yang mereka miliki, maka sifat agama pada anak tumbuh mengikuti pola ideas concept on authority. Ide keagamaan pada anak sepenuhnya autoritarius. Maksudnya, konsep keagamaan pada diri mereka dipengaruhi oleh faktor dari luar dan juga faktor dari diri mereka sendiri. Hal tersebut dapat dimengerti karena anak sejak usia muda telah terlihat mempelajari hal-hal yang berada di luar diri mereka. Dengan demikian, ketaatan kepada ajaran agama merupakan kebiasaan yang menjadi milik mereka yang mereka pelajari dari para orang tua maupun guru mereka. Bentuk dan sifat agama pada diri anak terbagi menjadi 6. Yang pertama, tidak mendalam. Maksudnya adalah dalam penelitian Mason tentang sejumlah konsep ketuhanan pada diri anak, 73% mereka menganggap Tuhan itu bersifat seperti manusia. Dengan demikian, anggapan mereka terhadap ajaran agama dapat saja mereka terima dengan tanpa kritik. Kemudian yang kedua adalah egosentris. Maksudnya adalah anak memiliki kesadaran akan diri sendiri sejak tahun pertama usia perkembangannya dan akan berkembang sejalan dengan pertambahan pengalamannya. Yang nomor 3 adalah anthropomorphism, yang mana pada umumnya konsep mengenai ketuhanan pada anak berasal dari hasil pengalamannya dikala ia berhubungan dengan orang lain. Kemudian yang keempat, verbalis dan juga ritualis. Dari kenyataan yang kita alami, ternyata kehidupan agama pada anak-anak sebagian besar tumbuh mula-mula secara verbal atau ucapan. Mereka menghafal secara verbal kalimat-kalimat keagamaan dan selain itu pula dari amaliyah yang mereka laksanakan berdasarkan pengalaman menurut tuntunan yang diajarkan kepada mereka. Kemudian yang kelima adalah imitatif, yang mana dalam kehidupan sehari-hari dapat kita saksikan bahwa tindak keagamaan yang dilakukan oleh anak-anak pada dasarnya diperoleh dari meniru. Kemudian yang terakhir adalah rasa heran. Rasa heran dan kagum merupakan tanda dan sifat keagamaan yang terakhir pada anak. Berbeda dengan rasa kagum yang ada pada orang dewasa, maka rasa kagum pada anak
ini belum bersifat kritis dan juga kreatif. Mereka hanya kagum terhadap keindahan lahiriah saja. Untuk materi yang terakhir yaitu mengenai faktor yang mempengaruhi perkembangan pada masa kanak-kanak. Timbulnya jiwa keagamaan pada anak terjadi melalui pengalaman ketika kecil, baik dalam keluarga, di sekolah, di lingkungan sekitarnya. Banyak pengalaman yang sesuai dengan ajaran agama. Maka semakin banyak unsur agama seperti sikap, tindakan, dan kelakuan akan sesuai dengan ajaran agama. Adapun faktor keagamaan yang mempengaruhi pada masa kanak-kanak dalam diri seorang anak itu dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama adalah faktor internal dan juga yang kedua adalah faktor eksternal. Yang pertama yang dimaksud dengan faktor internal adalah dari segi internal seorang anak mulai tahu tentang agama karena dari fitrah atau bawaan. Bayi dilahirkan dalam keadaan fitrahnya yaitu agama. Bayi dilahirkan dengan potensi agama. Dari segi internal, faktor yang mempengaruhinya keagamaan pada anak meliputi hereditas dan juga tingkat usia. Kemudian yang kedua adalah faktor eksternal. Manusia sering disebut dengan homo religius atau makhluk beragama. Pertanyaan tersebut menggambarkan bahwa manusia senantiasa dapat mengembangkan dirinya sebagai makhluk yang beragama. Dan untuk mengembangkan jiwa keagamaan individu, maka perlu adanya pengaruh dari lingkungan untuk bersosialisasi dan berinteraksi dengan makhluk yang lain. Faktor eksternal inilah yang bisa mengembangkan jiwa keagamaan dan bahkan bisa menghambat jiwa keagamaan individu. Adapun di antara faktor yang mempengaruhi perkembangan keagamaan adalah pendidikan keluarga, lingkungan sekolah, dan juga lingkungan masyarakat. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Dari awal sampai akhir banyak kekurangan dan kesalahannya. Kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.